tobat Pak. Oke, Anda yang katanya nomor 1 di Indonesia. Oh, bekas saya gitu. Saya sudah tobat gitu. Langsung dia ngomong, mari kita adu ilmu. Wah, waktu itu saya ngomong sama dia, Pak, gini aja, kita tukar kartu. Kita tukar kartu artinya apa? Pengalaman. Saya tahu kelemahan ilmu Anda yang disebut mandau terbang. Kelemahan ilmu mandau terbang terletak di sini. Tak beritahu semua. Akhirnya dia ngomong, "Loh, kalau Bapak tahu kelemahan saya, berarti ilmu Bapak melebihi saya. Kalau gitu saya mau tobat." Gitu. Begitu dia tobat, terdengar suara malaikat di telinga saya, "Bagimulah kemuliaan." Gitu. Seketika tempat di Palangkaraya itu dari keamanan di situ semua, dan saya ngomong sama dia, "Kamu harus bertobat." Saya dipanggil wali kota dan wakil gubernur dan samping terima kasih. Dan pada waktu saya salaman sama gubernur, tiba-tiba wakil gubernur ya, saya terdengar suara di telinga saya, "Bagimulah," tercipta lagu ini. Nah, kita akan melihat bagaimana Allah melawat hidup kita. Kalau kita perhatikan saat ini, banyak orang takut yang disebut namanya penyakit. Apalagi penyakit yang paling ditakuti sekarang adalah SARS, betul? SARS, betul? SARS, wangi betul ya? SARS. Saya pernah doain, ada di Surabaya. Saya doain di Surabaya, ada jemaat. "Pak, saya minta Anda doain." Nah, pada itu saya mau doain, saya punya tim, ada tim untuk doa. Pada waktu saya mau doain, yang sakit itu sakitnya asma. Nah, waktu itu ngomong gini, "Sakitnya apa?" Sus, ini asma. Teman saya yang satu tim itu dua ini, "Apa?" "Paru-paru." "Sal." Nggak jadi doain. Dia langsung, "Pak Daud, biar Bapak yang maju, saya tak di belakang. Cukup membantu dalam doa sini aja." Saya tumbang tangan. Banyak orang takut. Nah, ada lagi saudara. Wah. Saya pernah doain orang, gini saudara, dia paling takut kalau kehilangan hartanya. Saya pernah mendoain yang paling mengesankan saya. Saya mau tanya, semua orang pasti takut yang namanya bangkrut, betul? Siapa yang ngomong kalau sama bangkrut malah saya puji Tuhan? Angkat tangan. Kecuali wong edan. Betul saudara? Semua orang ingin berhasil, semua ingin orang jaya. Nah, mari kita buka Alkitab kita sekarang. Di dalam kitab Yosua, pasal 1. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. "Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Dikatakan kemanapun engkau pergi. Kalau engkau percaya firman Tuhan, maka engkau akan beruntung kemanapun engkau melangkah. Kemuliaan, kejayaan, kehormatan itu sebenarnya sudah disediakan Allah, ada di tangan saudara. Tak beritahu. Tetapi kita sebagai orang Kristen kadang berpikir, "Wah, katanya Tuhan baik, kenapa ya kok jangkau terus? Kerja apapun bangkrut," ya kan? Nah, sebenarnya kata-kata saudara sendirilah yang menghakimi saudara. Tak beritahu. Apa yang keluar dari mulut saudara, itu yang terjadi dalam hidup saudara. Saya beritahu. Makanya mulutnya hati-hati. Apalagi ada kalau misalnya seorang ibu ngomong gini sama anaknya, nyumpahin, "Kamu wajahnya kayak kecoa." Nah, kalau anaknya kecoa, ibunya apa? Boknya kecoa apa? Ada lagi,
wajahmu koyo ketek gitu, kayak kerak. Nah, kalau anaknya wajah kayak kerak, bapaknya luntur. Tak beritahu. Kata-kata ini, nanti katakan, katakan apa? Perkatakan Taurat itu di mulutmu, supaya apa yang di mulut kita ini keluar firman Tuhan. Kata-kata positif, tak beritahu. Yang menghakimi saudara sendiri adalah mulut saudara sendiri. Yang memberkati hidup saudara bila saudara mengucapkan firman Tuhan itu di mulut saudara. Amin. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Orang paling takut bukan takut mati, takut tahu setengah mati, betul? Coba kalau orang stroke, gini, hidup tak mau mati segen, betul nggak? Orang yang paling ditakuti dalam hidup ini adalah kalau setengah mati. Oh, udah mati, udah selesai, betul nggak? Tapi kalau mau mati itu takut setengah mati. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena saya melihat kalau orang sudah masuk ke ruang ICU, teman saya ngomong gini, Pak Daud, selama saya melayani di ruang ICU, selama saya doain di rumah sakit ruang ICU, dari 100 orang yang tak doain, yang hidup hanya 1. Kalau udah masuk ke situ saya tak beritahu. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Saya beritahu, hidup dan mati ada di tangan. Nah, kenapa Alkitab berkata apa? Perkatakan itu, firman itu di mulutmu, dan kuatkan hatimu, dan teguhkan. Karena Allah tahu Yosua juga manusia biasa yang mengalami ketakutan dan kemindiran dan khawatir. Demikian kita, Allah tahu kita ini pasti ada rasa kekhawatiran. Siapa dalam hidupnya tidak pernah khawatir, angkat tangan. Kecuali orang mati, betul? Orang mati tidak khawatir, udah mati, udah goodbye ya, betul? Tapi selama orang hidup pasti ada namanya kekhawatiran. Tapi Alkitab berkata, bagaimana mengatasi kekhawatiran itu? Alkitab berkata, perkatakanlah firman itu. Saya beritahu, kata-kata saudara bisa menjadi berkat untuk saudara. Kata-kata saudara bisa menjadi kutuk bagi saudara sendiri. Nanti saudara, misalnya di tempat yang sunyi, sepi, di tempat yang bergaul, saudara ngomong gini, Hosana, tidak mungkin nanti dipantulkan terdengar suara gini, Halilintar Bo, wah langsung bingung, setan, itu enggak. Kalau Hosana, pantulannya apa? Apa yang saudara katakan itu akan kembali kepada saudara. Kalau saudara katakan firman Tuhan di dalam doa saudara, maka Allah mengembalikannya sesuai janjinya. Amin. Yang jadi pertanyaan, sudahkah saudara memperkatakan firman itu? Untuk memperkatakan firman itu harus ada apa? Setiap kali diucapkan. Setiap kali diucapkan. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Sebenarnya jadi orang Kristen itu paling mudah. Memang, kenapa? Kita jadi orang Kristen tidak usah pakai sajen, betul nggak? Nah kalau dulu sebelum saya bertobat, malam Jumat kliwon, waduh udah sajen ya. Setiap hari ngasih minyak wangi pusokone, padahal saya sendiri pun tidak pernah pakai minyak wangi, bayangin. Setiap hari ngajeni, ngasih iwak ingkung, tapi tidak pernah jenengi jimat dikasih kodok, tidak pernah. Itu setiap hari itu masih sajen. Setiap hari, oh gitu, omong-omong di dalam Kristus. Tak pikir-pikir, dulu sebelum saya bertobat, ya gendeng juga. Terus sudah dijawab ya. Untung saya sudah bertobat, jadi waras saya. Nah, ada lagi, menyan setiap hari, terusan soblok-soblok. Betul nggak? Masih buah-buahan, kadang anaknya tidak pernah makan apel, tetapi ini sajennya apel, betul nggak? Anaknya ngiler gini, apel mah jangan diguk mak kuang im. Padahal mak kuang im tidak pernah makan, cuma dia. Betul nggak? Jadi orang Kristen sebenarnya tidak susah kalau kita mau menikmati. Amin. Kalau jadi orang Kristen itu paling enak. Saya beritahu, firman Tuhan itu tidak susah kalau dilakukan.
Tetapi melanggar firman Tuhan itu paling susah. Sekarang ada 10 perintah Allah ngomong gini, jangan berzina, coba diganti, berzina setiap hari lempoh. Betul? Coba diganti, jangan membunuh, diganti, bunuhlah orang setiap hari. Tapi sing meta bunuh sopo, betul enggak? Betul saudara? Melakukan firman Tuhan sebenarnya itu tidak susah kalau kita menikmatinya. Amin. Memang kekristenan tidak mudah, tetapi ikut Tuhan itu menyenangkan. Amin. Ikut Tuhan itu menyenangkan. Melakukan firman Tuhan itu tidak susah kalau kita kekristenan ikut Tuhan memang tidak mudah, tapi menyenangkan kalau kita mau menikmati. Coba saudara firman Tuhan, saudara bingung, ikut Tuhan tidak mudah, tapi ikut Tuhan menyenangkan. Karena setiap kali kita ikut Tuhan mesti banyak tantangan, tetapi kita diberi kemampuan untuk mengatasi tantangan. Saudara, disitulah namanya seninya hidup. Di mana hidup itu ada masalah, sebenarnya itu adalah seni. Nah sekarang coba, apa manusia yang tidak ada seni kecuali satu, orang mati, betul? Dia tidak ada seni. Sekarang saudara, kalau saudara mengalami masalah, tiba-tiba Tuhan nyatakan mujizat, saudara mengalami apa? Ikut Tuhan itu menyenangkan, betul? Tapi pada waktu masalah, waduh, agak berat. Tapi kalau sudah lakukan, sudah lakukan firman Tuhan, 10 perintah Allah, sudah lakukan semuanya, sebenarnya tidak terlalu susah. Coba firman Tuhan diganti gini, jangan mengingini, diganti inginilah setiap kali kamu lihat. Lah bingung, ganti maling kabeh, betul enggak? Betul saudara? Nah saya beritahu, ikut Tuhan itu kalau kita nikmati, itu nikmat. Jadi saudara, rasa kekhawatiran dan ketakutan sebenarnya adalah musuh terbesar dalam hidup kita. Bagaimana kita mengatasi rasa khawatir dan takut? Yaitu kita percaya terlebih dulu. Apa saudara? Kita saudara percaya lebih dulu bahwa Allah pasti memampukan kita. Apa saudara? Bahwa Allah, apa saudara? Dan yang kedua, walaupun saudara sakit apapun juga, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Saya lihat semua orang bingung besar, sampai mal-mal sepi, tapi ada untungnya, jalan tidak macet. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Tayang, coba saudara di bandara, urak-urak gini. Itu langsung betul saudara, langsung dikarantina. Betul? Betul? Ada lagi. Bukannya kita mendatangi cobaan. Apa saudara? Bukannya kita mendatangi cobaan, tapi kita yakin pula bahwa Allah sanggup melindungi kita. Jangan takut berlebihan. Saya beritahu, kalau saudara belum waktunya mati, jatuh dari pesawat, nabrak kereta api, tidak mati, Pak Wirawan. Tapi kalau sudah waktunya mati, saudara batuk pasti mati. Tidak usah batuk ke sandung situ aja mati, saudara. Jadi jangan takut. Musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah rasa takut dalam diri saudara sendiri. Bagaimana mengatasi rasa takut? Yaitu saudara, ketakutan itu serahkan sama Tuhan. Pasrah aja. Terus Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Nah, buktinya saya sudah mengalami berbagai hal. Saya terjebak di asap 1 minggu di Palangkaraya. Semua orang pakai masker. Nah, kenapa saya tidak pakai masker? Bukannya datang cobaan, kebetulan stoknya habis. Habis. Wah, waktu stoknya habis, bagaimana? Bingung juga, saudara. Nah, tapi saya ngomong, kenapa aku ini? Segala harapanku ku taruh di mezbah-Mu, Tuhan. Jadi segala kekhawatiran saya, segala harapan saya taruh pada Tuhan. Jadi letakkan harapan saudara semua, kekhawatiran saudara di mezbah Tuhan.
percaya Allah menyertai. Amin. Amin. Katakan itu. Kalau saudara percaya itu. Kenapa saya ngomong demikian? Saya pernah cerita masalah bisnis saya. Waktu saya ditanya sama kawan saya, bagaimana kamu bisa bisnis? Saya ngomong, saya hanya satu hal yang ditanam sejak kecil dalam hidup saya. Bila saya mati, bukanlah mati sebagai seorang penjilat, dan saya hidup bukan sebagai seorang pengemis, tapi saya hidup dengan cara terhormat, dan mati pun dengan terhormat. Saya gitu. Sampai saya merintis bisnis apapun, sampai saya ke tempat simbok-simbok jualan, sampai ngangkat di plastik. Itu Bu Mega tahu, saya masih kerja plastik ya Bu Mega ya, kita tahu rumah saya. Bu Mega, saya angkat di plastik. Saya tidak pernah minta sama orang tua. Saya dikasih modal 100.000, tak kembali malah berapa juta makanya. Saya ini modal 100.000 toh, tapi saya percaya kalau Tuhan menyertai, tiada yang mustahil. Percaya dulu, katakan itu di mulut saudara. Saya beritahu, dalam hidup saya paling tidak suka bila seseorang jadi penjilat. Wah, itu anti saya. Apalagi ya, misalnya kan ada juga pendeta atau sama pengerja. Pengerjanya ini ada juga, kalau pendeta besar banyak penjilatnya juga. Oh misalnya, oh Pak Pendeta, saya tidak suka. Kamu makan nasi, saya makan nasi. Kamu tidak makan kerikil kan? Saya belum sampai segitu. Jangan jadi penjilat. Jadilah diri saudara sendiri. Amin. Amin. Jadi entah orang lain ngomong apa, teke atau toke, terserah saya gitu. Saya, wow, ini saya waktu itu, nah tak ceritain. Saya ada di Surabaya. Ceritanya gini. Ada seorang pengusaha. Kebetulan kan saya punya murid. Jadi saya ngajar di Akademi Kepolisian. Nah, salah satu murid yang sangat saya sayangi itu selalu dampingi saya. Jadi saya punya murid ya. Itu tahun ini naik letnan 1 udah. Jadi di letnan 2 naik letnan 1. Dan saya juga di Surabaya punya tangan kanan juga yang asisten saya, ada letnan-letnan sama mau kapten, ada dari polisi militer itu yang dampingi saya terus gitu. Nah, waktu itu saudara, saya ada di bandara, Surabaya. Saya duduk gini dah, duduk. Tiba-tiba ada seorang kaya bawa pistol. Ini nah dia punya pengawal juga. Pengawalnya pangkatnya sersam. Tapi yang dampingi saya itu letnan 1, tahun ini kapten polisi militer. Nah waktu itu saudara, dari bandara kan ada yang bertobat tak layani. Itu orang ini jemaat gereja juga, sombong ngaku Kristen lagi. Sombong ngaku Kristen. Wah, gereja langsung diberitahu. Jadi dia itu meremehkan pendeta. Karena dia orang kaya berpikir bisa setir pendeta gitu lah. Pakai uang setir pendeta. Wah, itu yang dari staf bandara ngomong tentang di tempat kedatangan gitu. Pak, ini ada Pak Dawotoni, Bapak mau kenalan. Siapa tuh Dawotoni? Gini dah. Nah, waktu itu langsung yang dampingi saya ajudan dah. Denger. Bapak tadi siapa? Langsung polisi militer. Langsung yang ngawal dia sersan angkatan ada siapa? Gitu loh. Pak, iya Pak. Langsung ngomong gini. Anda tahu enggak? Saya ini ajudan Bapak yang omongkan tadi. Misalnya teman saya yang asisten saya ngomong, uang kaya sombong amat. Oh, itu belum gua sikat. Saya ngomong gini. Wis janganlah, kita harus mengampuni, mengasihi. Langsung setelah itu orang kaya itu langsung gini, iya gila, yang ngapal aja polisi militer. Siapa sih orang? Padahal itu satu tim pelayanan. Tapi untuk nakut-nakuti orang ini dikerjain teman saya. Saya ajudan Bapak ini. Takut. Lalu dia nunduk-nunduk. Namanya Pak. Pak, pertama ini.
Lah itu duduk gitu. Terusan teman saya ngomong, wah siapa tahu lagi ini sombong amat gitu. Nah terusan setelah orangnya kaya ini keluar, saya ngomong sama teman saya Jarod, Rob, kamu katain apa? Gini Pak Daud, kita kan satu tim, biar Bapak naik pangkat juga, tak omongi saya ajudan gitu. Kalau ajudannya letnan otomatis Bapak jenderal. Wah kacau dah. Itu tadi mau kerjain, iya gitu. Makanya kok takut keder gini. Ya sekali-sekali lah jadi gitu. Udah boleh gitu. Saya pernah itu terjadi. Nah tak boleh tahu. Orang yang sombong itu akan dipermalukan. Betul saudara? Betul saudara? Jadi saudara kalau saudara ikut Tuhan, kalau saudara merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan, maka saudara akan ditinggikan Tuhan. Kalau saudara dalam betul-betul keadaan susah apapun juga, saudara menyerahkan diri pada Tuhan, maka saudara akan ditinggikan Tuhan. Dan pasti Tuhan jawab doa saudara. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Saya merintis bisnis saya, uang 100.000. Tiba-tiba ada seorang kaya, waktu itu saya baru susah ya. Tiba-tiba dia ngomong, Pak saya minta tangani kasus anak saya ini. Waktu itu saudara, saya ngomong, oke saya tangani. Saya doain dalam Yesus, setan keluar. Sembuh, gitu sembuh. Tiba-tiba orang tuanya ngomong gini, Pak Daud, ini ada uang 50 juta untuk Bapak. Karena Bapak sudah nangani kasus ini sukses. Itu tahun 95. Waktu itu 95, 96. Dia nemuin saya lagi, mau ngasih uang lagi. Saya ngomong, enggak mau. Loh kenapa? Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Jadi dia udah berapa kali mau ngasih uang, saya tolak semua. Kenapa? Tuhan bicara sama saya. Ada satu hal. Kamu pilih uang itu atau milih jiwanya untuk bertobat? Wah, no. Uangku hanya ribuan. Ini juta. Siapa sih yang tidak ada mata jadi hijau? Sekarang bukan mata hijau, mata merah. Nah, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, engkau pilih Tuhan, orang itu bertobat, atau kamu pilih uang? Saya bingung kan? Tahun 95. Jadi saya bingung. Saya ngomong sama Tuhan, tidak. Saya milih kamu Tuhan. Saya ngomong, Bu, saya tidak mau, tak kembalikan. Tahun 96 lagi, waktu saya susah lagi, datang dia. Tak kasih lagi Pak, Anda udah nolong saya. Tidak, saya sekali tidak. Terusan Tuhan ngomong sama saya, kalau kamu tahu, kamu haruslah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Kadang tuh kita bingung, apakah kita lakukan atau tidak. Betul saudara? Kadang kalau waktu kepepet, aduh bingung saudara. Betul saudara? Nah tapi kenyataannya, Tuhan bisa memberikan itu lebih dari 50 juta. Sampai setelah saya ngerintis bisnis uang 100.000, sampai saya bisa jadi agen plastik di Solo. Plastik Sebran punya saya, pemiliknya saya. Kedua, ini baru bangun bengkel, semua dicukupi, dari mobil semua dicukupi Tuhan. Padahal itu saya merintis bisnis 100.000. Dan saya tidak punya utang seputih salju. Karena saya percaya, saya katakan firman Tuhan itu setiap kali saya keluar. Aku percaya kemanapun aku pergi selalu beruntung. Dan sesuai janjimu bisa cukup beli apa-apa. Itu loh. Karena waktu saya ditanya Tuhan, kalau kau melayani aku, apa yang kau minta? Saya ngomong, cukup bisa beli apa-apa. Dan itu setiap kali saya mau keluar pelayanan atau saya mau kerja, mau jalan kemanapun, saya ngomong itu terus. Supaya apa? Terus terkabul bisa beli apa-apa terus. Karena apa? Saya pegang. Nah waktu Tuhan tanya, apa yang kau minta? Saya minta satu itu toh. Waktu saya mau pelayanan, kalau engkau panggil aku, saya minta suatu tanda. Tandanya itu. Dan sampai sekarang, saya mau ke Australia, bisa ke Australia ya Pak ya. Mau ke luar negeri, bisa ke luar negeri. Tapi mau ke Hong Kong, nggak jadi. Gara-gara sal. Nanti repotnya saya balik dari Hong Kong ke Indonesia, dikarantin dulu, walaupun nggak ada masalah, betul nggak? Digini-gini dulu Pak. Tapi sekali-sekali coba saudara ke bandara.
Bubar. Nah, saudara, ingat, jangan saudara takut atas diri saudara sendiri. Jangan saudara bimbang. Saudara percaya firman Tuhan. Seperti saat ini, saya khotbahnya singkat aja. Kalau darah Yesus mengalir dalam hidup saudara, sakit apapun disembuhkan. Bila darah Yesus mengalir dalam hidup saudara, segala ikatan dan kuasa gelap pasti dilepaskan. Amin. Amin. Saya mempercaya satu kok. Alkitab berkata apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Betul ya? Arti suci itu apa? Tulus. Kadang orang bertanya sama saya, Pak Daud, banyak kasus Anda tangani, tidak pernah ada satupun yang gagal. Suatu kali ada seorang yang ditangani banyak orang tidak bisa. Nah, tidak bisa ditangani banyak orang, terusan ditangani banyak pendeta. Tiba-tiba saya diminta lunakkan. Saya ngomong gini, dia datang dari Jakarta ke Surabaya untuk menyusul saya. Dari Jakarta ke Surabaya untuk menyusul saya. Sampai Surabaya, saya ngomong sama ibu itu, Ibu, saya tidak doain ibu. Anak saya ini sakit Pak Daud. Dia itu kena santet, dia bilang gitu. Entah santet, entah tokek atau tekek, saya tidak mau doain. Kenapa Anda tidak mau doain? Ibu, jadilah sesuai iman ibu. Saya beritahu, saya memberitahu ibu dengan hati saya yang tulus. Loh, kenapa Pak Daud ngomong demikian? Sudah banyak pendeta yang doain anak ibu, tapi ibu masih kurang percaya. Sehingga anak ibu tidak sampai sekarang belum tertolong. Tapi kalau ibu lakukan dan ibu percaya, pada waktu ibu melangkah keluar dari rumah ini, saya bukan ngusir ibu, tapi saya minta ibu segera keluar dari rumah ini. Wah, langsung hamba Tuhan kurang kasih gitu lah. Karena apa? Terus terang, karena dia nangis di depan saya. Kalau orang nangis, saya itu bingung. Saya ngomong, jadilah sesuai iman ibu. Itu namanya bahasa politik. Karena kalau langsung saya ngomong minggat, wah, Daud Tony ngusir orang, betul nggak? Tapi kalau saya ngomong, silahkan ibu keluar, jadilah sesuai iman ibu. Saya tidak mau doain. Kenapa? Dia nangis terus. Aku bingung. Karena senjata maut wanita itu nangis. Itu paling menangan, betul nggak? Laki-laki itu bisa gini. Betul. Wah, saya gini, ibu. Karena hati saya dalam hidup saya dilatih untuk tegak, tidak boleh gini. Saya ngomong, saya minta ibu keluar dari rumah ini. Dan pada waktu ibu keluar dari rumah ini, anak ibu sembuh. Tapi terus terang, saya ngomong sama ibu, saya menolong anak ibu bukan dengan tangan saya. Biarlah tangan Tuhan menolong ibu sendiri. Wah, saya ngomong, Pak, apa kurang duitnya? Gitu. Dikasih amplop gini. Saya ngomong, Bu, uang yang kembali, saya kembalikan. Saya tidak mau menerima uang ibu. Loh, kenapa? Karena saya memberitahu ibu dengan hati yang tulus. Karena kalau ibu saat ini keluar dari tempat pintu itu, ibu percaya apa yang saya katakan, jadilah sesuai iman. Itu sampai itu darah naik pesawat itu ke Jakarta. Dari Jakarta ke Surabaya. Pada itu dia keluar dari rumah tempat saya nginep teman saya. Dia keluar naik pesawat. Waktu sampai pesawat, dia mikir gini, apa benar sih yang dikatakan Daud Tony? Saya kurang percaya. Pada waktu itu dia menangis di pesawat. Dia ngomong, Tuhan, kalau aku kurang percaya, ampuni aku. Waktu dia ngomong demikian, langsung anaknya sembuh. Setelah sembuh, balik lagi nemui saya. Terusan saya ngomong lagi, Pak Daud, saya ucapin terima kasih. Bu, saya ada pelayanan, ibu pulang mau saya. Karena apa? Urusan sembuh dan mati itu urusan Tuhan. Kalau orang sakit, kalau tidak sembuh kan mati, betul nggak? Hanya ada dua pilihan. Jadi saudara didoain ada dua tok, sembuh atau mati itu.
Saya ngomong, sudah, tapi saya memiliki niat hati yang tulus untuk menanganinya. Jadi saya beritahu, kadang ketulusan hati kita orang tidak mau terima, betul saudara? Tapi yang utama dan terpenting, kalau saudara ingin dijawab Tuhan dan saudara dibuat beruntung dalam hidup saudara, seperti yang Yosua alami, saudara harus tulus hatinya untuk menolong, untuk berdoa. Kalau berdoa, kadang orang ke gereja itu banyak motivasi. Ada yang cari jodoh, betul enggak? Betul? Ada yang cari jodoh. Ada yang kedua, ada yang kedua cari koneksi bisnis. Ada. Oh, itu gendeng-gendengan itu dan. Orang yang seperti itu, dia tidak akan melihat Allah. Dia tidak akan melihat kemuliaan. Kenapa Yosua bisa melihat kemuliaan? Karena Alkitab berkata apa? Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi engkau percaya jalan yang benar, jalan yang tulus hati. Kalau saudara layani Tuhan dengan tulus hati, terus terang saya tidak bisa khotbah. Kalau mau jujur, saya aja khotbah dikatain sama teman saya sendiri. Tahu khotbah kamu bagus, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Tapi saya punya tekad, kalau saya walaupun suara cemplang, suaranya cemplang kan, kurang garam, tapi pokoknya saya nyanyi nekat gitu. Penting saya tulus memberikan kepada Tuhan, dan hidup saya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pasti Tuhan akan membuat saya beruntung. Amin. Saya beritahu, orang rajin, orang pandai, orang hebat apapun juga kalahnya sama orang hoki. Hoki itu bukan di Lohan. Hoki itu ada di tangan Tuhan. Amin. Saya beritahu, keberuntungan itu orang berhasil belum tentu beruntung. Saudara boleh jadi orang kaya, tapi kalau setruk lorok bulog tidak berhasil. Atau kena sarno, sarape kena. Tidak ada artinya harta ini. Tak beritahu, orang yang berhasil atau berkata, aku akan membuat engkau berhasil. Dan membuat apa? Kenapa? Alkitab tidak berkata, hei Yosua engkau berhasil. Tidak. Ditambah satu lagi, beruntung. Karena apa gunanya Yosua beruntung tapi sakit ambeien? Betul? Ingat, Yosua diberi apa? Keberhasilan, tapi dan keberuntungan. Kalau dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah sekarang, kalau saudara saat ini yang punya jimat-jimat, buang semua. Mana yang jimat-jimat, taruh sini biar didoain juga. Seseorang kalau ingin berhasil, seseorang kalau ingin beruntung, di dalam doa saudara harus ada sebuah ketulusan hati. Saya beritahu, manusia aja pasti meminta cinta yang tulus, bukan cinta rayuan gombal. Betul? Betul, saudara? Apalagi Tuhan meminta ketulusan hati kita. Saya punya teman sudah bertobat jadi pendeta. Itu dulu rayuan gombalnya mau. Wongnya pendek hitam, wah. Tapi ngerayunya hebat. Dia tulisannya jelek, pakai tulisan itu asisten saya, Iwan. Wah. Dibuat kata-kata puisi. Seperti rembulan wajah. Wah. Tapi boyo. Oke, dia sudah bertobat, jadi pendeta. Sudah bertobat sekarang, jadi pendeta. Seseorang mencintai, pasti minta cinta yang tulus, bukan cinta yang palsu. Betul? Demikian Tuhan meminta doa dari hidup kita dengan tulus, tak beritahu. Seperti dan yang kedua, kenapa lagu-lagu saya paling tidak suka kalau lagu saya dinyanyikan sama orang mata duitan. Karena apa? Lagunya gini, ku cinta kau Tuhan lebih dari segalanya. Sambil ngomong, dapat bayaran. Kan lagunya tidak sesuai. Karakter lagu itu namanya gajah di belangkoni. Bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Nah, kita beritahu, Allah menghendaki kita. Sekarang saudara yang mau melepasin jimat, kalau saudara ingin berhasil seperti Yosua merebut tanah perjanjian,
saudara harus tulus, rela untuk melepaskan semuanya. Amin. Amin. Dan yang kedua, kalau saudara saat ini percaya sama Tuhan, Tuhan jawab doa saudara. Asal saudara ngomong, Tuhan, aku datang ke tempat ini bukan untuk cari pendeta, tapi cari Tuhan. Ketulusan hati saudara akan dilihat Tuhan. Ingat, kenapa Yosua bisa berhasil merebut tanah perjanjian? Karena dia seorang yang tulus hatinya mendampingi Musa. Betul? Yosua bukan orang yang mata duitan. Setiap kali disuruh Musa kemanapun, dia dengan tulus melakukannya. Tuhan bukan cari orang pandai, Tuhan bukan cari orang goblok, Tuhan juga tidak cari orang gemuk model gini, tapi Tuhan mencari orang yang tulus. Kalau dia tulus pasti dipakai, betul tidak? Tuhan tidak cari orang gundul atau yang profesor karburator botak bocor, bukan. Tapi Tuhan mencari seseorang yang mau dengan tulus untuk ikut dia. Amin. Dengan tulus mengiring dia, seperti Yosua. Orang yang tulus akan menyerahkan kekhawatirannya di tangan apa? Tuhan. Dan yang kedua, orang yang tulus, doanya pasti jawab. Saya beritahu, saya tidak akan tumpang tangan saudara, tapi biar Allah sendiri yang menyelamatkan saudara. Kenapa? Karena saya tahu tanpa saya doain pun Tuhan bisa bekerja. Tapi saya akan tetap untuk doain saudara, tapi saya tidak tumpang tangan. Kenapa? Tanpa saya pun Allah bisa pakai anak sekolah minggu. Nah, saudara, misalnya kayak jimat-jimat kayak gini, saya mau tanya. Wah, ini keris. Saya mau tanya, kalau orang takut, dia tidak akan berani menginjak. Tapi kalau orang percaya ketulusan hati, yaitu keadilan Tuhan, percaya. Ini besi ya, ya. Tidak ada kekuatannya. Karena apa? Saya percaya. Karena apa? Kalau saudara dalam hati saudara melayani Tuhan dengan tulus, keadilan, kebaikan, kemuliaan ada di dalam saudara. Sebenarnya kunci keberhasilan dan keberuntungan ada di hati saudara semua. Yaitu kalau saudara tulus untuk ikut Tuhan. Nanti saudara, itu saudara, saya injak-injak jimat ini udah banyak. Ada yang tanya, Pak, apa Bapak tidak takut serangan? Tidur pulas itu? Karena apa? Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bersih hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Betul? Arti suci hatinya di sini adalah orang yang tulus. Demikian saudara, kalau sudah tempat ini kebaktian dengan tulus, maka mujizat itu akan dinyatakan. Ada juga orang yang takut seperti ini. Wah, banyak ini jimatnya. Saya mau tanya, siapa yang berani injak? Angkat tangan. Siapa yang berani injak? Jadi orang Kristen jangan goblok-goblok gitu loh. Sekarang, yuk sini. Saya mau tanya, injak udah kan selesai. Sebenarnya, kalau saudara percaya, saudara mengatasi kekhawatiran itu dengan apa? Saudara mempercayai firman Tuhan. Amin, saudara. Jangan takut. Tenang aja. Orang itu saya beritahu,
Apa yang saudara takuti, itulah yang mendatangi saudara. Perhatikan, orang yang takut sama setan sering lihat setan. Karena apa? Takut, betul gak? Tapi kalau orang berani sama setan, setannya juga pikir-pikir, gua ganggu juga percuma, malah dia nuding aku, betul gak? Betul? Saya beritahu. Pertama adalah dan yang kedua, saudara harus apa? Bersiap, tulus. Dan yang ketiga, perkatakan firman itu. Berani nginjek enggak, Pak? Oh, berani ini. Injek. Injek, pukul gitu. Oh, kayak gitu aja takut. Jadi saudara harus berani. Seorang yang berani, dia akan jadi orang yang berhasil. Kalau saudara kerja, takut kalau gagal, rasa kerja, tak beritahu. Amin. Tapi kalau saudara berani, saudara rela untuk bekerja apapun terjadi, pasti berhasil. Betul, saudara? Ingat, percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Amin. Ada kisu ini. Saya beritahu, kalau saudara percaya, saudara akan dibuat Tuhan kemanapun pergi pasti berhasil. Engkaulah permataku, permata hatiku. Kau berharga bagiku, berharga di hidupku. Engkaulah permataku, permata hatiku. Kau berharga bagiku, berharga di hidupku. Lebih lama dekatmu, dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, ku ingin bersamamu. Lebih lama dekatmu, dalam hadiratmu. Ku menyembahmu. Aku tetap ingin tinggal di tempat ini. Aku ingin tetap bersamamu, Tuhan. Haleluya. Engkaulah permataku, permata hatiku. Kau berharga bagiku, berharga di hidupku. Selalu ku ingin bersamamu, lebih lama dekatmu, dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, ku ingin bersamamu, lebih lama dekatmu, dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, ku ingin bersamamu, lebih lama dekatmu, dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, ku ingin bersamamu, lebih lama dekatmu, dalam hadiratmu. Ku menyembahmu. Haleluya.
sembah kau Tuhan.